Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Halimatus Sadia dari Prodi PAI semester 5. Kepada yang terhormat Bapak M. Sarif MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS soal nomor 2A, yaitu jelaskan bagaimana Anda membuktikan keberadaan Tuhan secara filosofis. Nah, menurut saya Tuhan itu ada, tetapi ada juga seseorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, karena Tuhan tidak berbentuk dan tidak bisa terjangkau. Jika Tuhan tidak ada, siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Menurut saya, semua yang ada di bumi dan di langit pasti ada yang menciptakannya. Bahwa ada sesuatu karena ada penyebab utama yang cukup untuk membuat sesuatu itu ada. Dalam bahasa teologinya adalah sebuah rumah tidak ada dengan sendirinya, tetapi yang membangun segalanya adalah Allah. Jadi logikanya adalah kalau sebuah rumah saja pasti ada yang membangun, maka ada Allah yang mempunyai kekuatan untuk membangun sesuatu. Yang menjadi masalah bagi sebagian orang ialah siapa yang menciptakan Tuhan. Sebagai pencipta dari segala sesuatu, Tuhan ada dengan sendirinya. Artinya dia bersifat kekal, yang awal dan yang akhir, yang bukan dalam ciptaan ini, tidak berasal di dunia ini. Kita diperhadapkan dengan realita kehidupan yang tidak seorang pun bisa membantah tentang keberadaannya. Segala kesempurnaan di alam semesta ini merupakan titisan dari pengejawantahan kesempurnaan Tuhan. Dari sekian mata rantai sebab akibat di alam semesta ini, tidak ada yang lebih hebat kesempurnaannya selain sebab utama keberadaan alam semesta. Dialah kausa prima dan sekaligus merupakan titik akhir segala bentuk kesempurnaan yang dikehendaki oleh fitrah. Al-Kindi juga mengatakan alam ini diciptakan dan penciptanya adalah Allah. Segala yang terjadi dalam alam mempunyai hubungan sebab dan musabab. Sebab mempunyai efek kepada musabab. Rentetan sebab musabab ini berakhir kepada sebab pertama, yaitu Allah. Jadi, eksistensi Tuhan secara filosofis, keberadaannya merupakan suatu yang niscaya tidak bisa ditolak lagi keberadaannya. Sementara itu, hakikat Tuhan adalah Tuhan yang layak dijadikan tempat bergantung, bukan Tuhan yang tidak layak, yang justru bergantung kepada makhluk. Tuhan memberikan manfaat ketika kita menyembahnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Filsafat Islam nomor 2B. Pembuktian empiris ada tidaknya Tuhan. Pembuktian empiris terhadap ada atau tidaknya ada Tuhan tidak dapat dilakukan karena Tuhan merupakan objek metafisik yang tidak dapat dicerap indrawi manusia. Oleh karena itu, jika tidak dapat dibuktikan ada Tuhan, maka tidak dapat dibuat kesimpulan secara otomatis bahwa Tuhan tidak ada. Demikian juga sebaliknya, jika Tuhan tidak dapat dibuktikan ketidakberadaannya, maka tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa Tuhan menjadi ada. Oleh karena itu, secara empiris, Tuhan tidak dapat dibuktikan atau dibatalkan keberadaannya, sehingga tidak dapat juga disimpulkan bahwa Tuhan ada atau tidak ada. Dalam konteks pembuktian empiris, berikut ini akan ditunjukkan ketidakmampuan empiris dalam membuktikan objek-objek yang bersifat semi metafisik dan bahkan objek fisik yang dapat diserap indrawi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia saat ini sering atau bahkan tidak pernah
berhubungan dengan objek-objek semi-metafisik seperti handphone, radio, dan televisi. Masyarakat di Indonesia sering menonton siaran langsung melalui televisi berbagai kegiatan. Pada umumnya, manusia senang hati menikmati teknologi-teknologi tersebut tanpa mempertanyakan bagaimana teknologi tersebut bekerja dan apa yang ditangkap dan dipancarkan oleh teknologi tersebut. Bagaimana kita yang berada ratusan atau bahkan ribuan kilometer jarak dari peristiwa yang terjadi, namun dapat dilihat saat itu juga melalui media teknologi. Jika kita bongkar alat-alat teknologi tersebut seperti televisi, unsur-unsur di dalamnya umumnya hanyalah terdiri dari material yang berasal dari jenis logam, melalui dari antena, kabel antena, komponen televisi tersebut. Jika antenanya atau kabel penghubung antena salah satu di antaranya tidak ada atau dicabut, tidak ada gambar yang menampilkan siaran langsung tersebut. Jika dipasang kembali, maka muncul lagi gambar yang menampilkan peristiwa yang terjadi ratusan atau ribuan kilometer dari rumah kita. Bahkan jika diperpanjang alur perjalanan siaran langsung tersebut, yaitu melalui satelit yang ada di luar angkasa, jauh dari bumi tempat manusia tinggal, akan semakin rumit memikirkan bagaimana hal itu terjadi dan apa itu yang bergerak untuk memancarkan televisi tersebut dan berbagai konsep lainnya yang seharusnya dipertanyakan. Dengan demikian, artinya yang ada di udara tidak dapat diserap indrawi secara langsung, namun dapat dibuktikan adanya setelah melalui proses atau melalui media atau alat bantu lain. Oleh karena itu, objek-objek yang bersifat semi metafisik adalah objek-objek yang tidak dapat diserap indrawi secara langsung, namun dapat dibuktikan secara tidak langsung. Nah, sebagai kesimpulan terhadap pembuktian empiris tentang ada tidaknya Tuhan, empiris tidak dapat membuktikan ada atau tidaknya Tuhan. Bahkan empiris pun tidak mampu membuktikan secara langsung oleh dirinya sendiri terhadap objek-objek yang bersifat semi metafisik seperti gelombang atau partikel cahaya untuk televisi maupun handphone. Di samping itu, bahkan empiris pun tidak mampu membuktikan oleh dirinya sendiri terhadap objek fisik seperti pembuktian seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri, yang harus didahului dengan kepercayaan atau keimanan terlebih dahulu terhadap sesuatu. Dengan demikian, pada dasarnya, relasi anak terhadap ibu merupakan relasi kepercayaan atau keimanan, namun tidak pernah dipertanyakan ataupun direnungkan. Nah, jadi Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi Tuhan itu ada dan Tuhan yang saya percayai adalah Allah SWT. Seperti yang saya sampaikan pada awal video tadi, logikanya bahwa adanya sesuatu karena ada penyebab utama yang cukup untuk membuat sesuatu itu ada. Dalam bahasa teologinya adalah sebuah rumah tidak ada dengan sendirinya, tetapi yang membangun segalanya adalah Allah. Jadi logikanya adalah kalau sebuah rumah saja pasti ada yang membangun, maka ada Allah yang punya kekuatan untuk membangun sesuatu apapun yang Ia mau. Contohnya alam semesta ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.